Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kamu memiliki sikap furqan, dan Allah akan menjauhkan kamu dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, dari hal-hal yang error, dan Allah akan mengampuni dosamu. Allah mempunyai karunia yang amat besar. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam hidup ini, sebagai manusia di dunia ini, pasti kita mendapatkan berbagai macam ujian. Yang namanya hidup di dunia itu pasti ada ujian. Ujian soal ekonomi, ujian kesehatan, ujian perjalanan, ujian berkeluarga, ujian mempunyai jabatan, ujian jadi orang kaya, macam-macam. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kamu wahai manusia dengan yang buruk dan dengan yang baik. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diuji? Karena kita manusia hamba Allah. Kenapa kita diuji? Karena kita sedang berada hidup di dunia. Kalau di akhirat nanti bapak-bapak dan ibu tidak ada lagi ujian. Sama dengan orang sekolah. Kalau masih sekolah ada ujian. Tapi kalau sudah nggak sekolah lagi, nggak ada ujian atau nggak masuk sekolah. Jadi orang yang sekolah, orang terdaftar untuk diuji. Siapa mereka? Itulah orang-orang beriman yang sedang berada di madrasah Allah, di madrasah Rasulullah di muka bumi ini. Orang-orang kafir dia di luar madrasah, nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu untuk menghadapi persoalan hidup, jalan keluarnya kata Allah ialah orang-orang yang bertakwa akan diberikan solusi-solusi alat untuk menghadapi kehidupan. Ada 4 senjata ampuh untuk menghadapi persoalan kehidupan kita ini. Sebagaimana yang digunakan, yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau menghadap kepada Fir'aun, mendakwah Fir'aun. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri. Yang pertama diminta oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Apa kata Allah kepada Musa itu? Lapangkan dadamu wahai Musa.
Kalau dengan lapang dada, hati yang luas, menghadapi Firaun sekejam itu penguasa, tapi dengan hati lapang, dengan dada yang lapang, hati yang luas, insya Allah akan bisa dihadapi. Sama kita Bapak dan Ibu, ekonomi sulit, anak sekolah, anak kuliah, pengeluaran banyak, pencaharian gak seperti biasa, ada masalah hidup, tapi hadapi dengan hati yang lapang, jangan dengan hati yang sempit. Bagaimana menghadapi hati dengan lapang? Perkuat dengan ilmu pengetahuan. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Dalam bermuamalah dengan orang lain, jangan mudah dendam, jangan punya sifat pemarah, tapi mudahlah saling memaafkan, berlapang hati, berlapang dada, ngadapin setiap masalah kehidupan. Kalau hati sudah lapang, dada sudah lapang, hati sudah luas, yang sulit akan jadi mudah, yang mudah akan lebih mudah, yang baik akan jadi lebih baik. Tapi kalau hati sempit, nengok orang yang tidak kita suka, hati kita sakit. Tapi kalau hati luas, adapun orang menghina kita, akan jadi pelajaran. Mungkin ada kekurangan kita sehingga orang menyebut aib kita. Wah, si Anu itu kok dia pula yang ke sana, padahal dia nggak punya ilmu. Syukur, alhamdulillah orang mengomentari kita. Kita hadapi dengan hati lapang, dengan senyum. Mungkin ada kekurangan kita. Jadi bahan evaluasi. Rabbi syrahli sadri, luaskan hati, lapangkan dada. Dua, wa yassirli amri, mudahkan urusan. Supaya kita mudah berurusan, mudahkan urusan orang lain. Layanan, sama dengan kita memberikan layanan. Kalau kita beri layanan kepada orang enak, sejuk, orang juga akan layani kita dengan enak. Cuman kalau kita marah-marah terus, orang ragu, mau negur, mau diajarin, nanti bapak ini marah. Mau diajak, jangan-jangan dia marah pula. Tapi kalau kita sejuk, dengan suami, dengan istri, dengan anak, ya kalau kita lainnya bagus, nah, urusan-urusan kita akan mudah. Bagaimana urusan akan mudah? Caranya ialah supaya urusan kita mudah. Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap urusan ini nggak selalu sulit. Kayak jalan nggak selalu mendaki, ada menurun. Yang ketiga, bagaimana kita hadapi masalah hidup ini dengan cara wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan lisan yang bagus, komunikasi yang bagus, komunitas perkataan yang bagus, berbicara yang bagus. Ini kan ada orang bicara, akhirnya harus berhadapan dengan polisi, ya kan? Komentar hari raya tujuannya baik, tapi ujung-ujungnya ke polisi, kan nggak enak juga itu. Nah, kaum muslimin, kalau kita dalam rumah tangga umpamanya, cobalah dengan anak. Sesekali dengar, kan rata-rata orang tua itu kebanyakan kalau ngomong dengan anaknya, nak dengarkan ayah nak, dengarkan ibu nak, kamu jangan begitu dengarkan. Rata-rata begitu orang, rata-rata. Coba sesekali kalau kita seorang orang tua, apa nak masalahmu nak ayah dengar? Mau pindah tempat tinggal ya, karena di situ lingkungannya kurang mendukung. Kalau kita dengar, kan enak jadinya. Tapi belum sampai anaknya ngomong udah dipotong, belum sampai istrinya ngomong udah dipotong, belum sampai suaminya menjelaskan udah dipotong. Dengan rasa marah, akibatnya apa? Ucapan tidak harmonis, perkataan tidak baik. Dengan orang tua kita sudah tua, ngomong cepat-cepat, nggak ngerti dia. Ah, mama ini sudah sering dia ngomong, nggak dengar juga, udah dari tadi dia ngomongin, nggak bagus. Ngomong dengan orang tua, namanya orang sudah tua, telinganya kurang mendengar, ya kan? Perasaannya halus. Oleh karena itu penting kita wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara, berlisan, menyampaikan suatu urusan, mohon kepada Allah supaya orang mengerti dengan ucapan kita. Yang keempat, disebutkan
waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, jadikan ada pendamping bersamaku dari kalangan keluargaku untuk menghadapi Firaun itu, kata Musa. Apa ini artinya? Membangun komunitas, membangun jaringan, membangun kelompok, bertim, tidak bisa sendiri. Kita ini hidup mesti bersama-sama, saling menguatkan. Dalam keluarga itu tim, maka lebih cocok jadikanlah keluarga kita, istri, anak sebagai partner, sebagai anggota keluarga, membantu misi dakwah kita dalam keluarga. Suami tidak akan sanggup sendiri, istri tidak akan sanggup sendiri, anak juga demikian. Mencapai cita-cita dalam hidup, dalam berislam, mesti dengan bergabung. Mengelola masjid sebesar ini tidak bisa hanya pengurus sendiri, mesti ikut pemerintah daerah, ikut jamaah, ikut pengurus, ikut para ustadz, semuanya saling bahu-membahu bangun komunitas agar Islam di tengah-tengah kehidupan ini menjadi kuat dan berkembang. Maka Islam yang berkemajuan itu adalah Islam wasatiyah, Islam menawarkan kepada kita semua yang solutif dan fungsional. Maka ke depan dalam mereka menghadapi kehidupan masa akan datang, kita siapkan anak-anak kita siapkan generasi kita dalam amal-amal yang solutif. Umpama kalau tadi kita dengar suara azan begitu indah, azan zuhur ini, mungkin 10 tahun lagi belum tentu ustadz ini ada, siapa lagi penggantinya. Itu namanya amal solutif. Sejak sekarang harus kita kader orang latihan azan yang merdu. Imam masjid kita dengar begitu, para ustadz, para profesor tidak selamanya bisa ngomong. Artinya apa? Kita umat Islam harus bersiap sampai ke depan masa 10 tahun yang akan datang, menyiapkan amal-amal fungsional, amal-amal solutif, agar 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan lahir para tokoh-tokoh Islam yang akan memajukan Islam di zaman yang akan datang. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, dengan semua ini kita hadapi kehidupan, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan akan datang. Islam itu berpikir kekinian dan masa yang akan datang. Kita siapkan dengan sebaik-baiknya generasi muda dari kita sendiri agar ke depan Islam akan lebih kuat, Islam lebih jaya, dan umat Islam mampu menghadapi masalah yang dihadapinya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La